Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Lukmana, NPM 195020072 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang visi dan misi beserta analisisnya yang telah saya buat. Saya akan membahas tentang visi terlebih dahulu. Definisi visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang atau organisasi ataupun perusahaan. Adapun tujuan dari visi yang pertama adalah mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi atau perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Adapun isi dari visi diantaranya: 1. Wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Adapun rumusan ideal dari sebuah visi diantaranya sederhana, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, perspektif kondisi, dan komunikatif. Adapun kriteria visi yang baik diantaranya: yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan yang dapat beroperasi. Yang kedua ada misi. Definisi misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Jadi, misi ini adalah sebuah langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Adapun fungsi dari misi, yang pertama, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Adapun unsur-unsur pokok dalam misi, yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Adapun cara merumuskan visi diantaranya: yang pertama adalah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dengan seefisiensi mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apa misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Adapun pertimbangan yang saya ambil dalam menentukan visi dan misi untuk Yayasan Pendidikan Agung Lukmana, yaitu dengan menggunakan analisis lingkungan, dengan memenuhi harapan masyarakat sekitar kawasan yang menginginkan diadakannya proses pendidikan di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian, visi dan misi Yayasan Pendidikan SMK Agung Lukmana. Visinya
menjadikan SMK yang unggul, pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Kemudian untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kompetensi peserta didik untuk siap bersaing dalam dunia kerja. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri. Ketiga, terus mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pengadaan sarana dan prasarana belajar. Yang keempat, menyelenggarakan ekstrakurikuler untuk penyaluran minat dan bakat peserta didik. Kemudian, untuk analisis visi dan misi Yayasan Pendidikan SMK Agung Lukmana, yang pertama analisis visinya, dari segi tujuan, visi yang saya buat mencerminkan keinginan yang akan dicapai yayasan tersebut dan berorientasi pada masa depan yang sasaran atau fokus utamanya membentuk SDM yang berkualitas. Kemudian dari segi isi visi, dalam visi ini wawasan menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan organisasi. Pembentukan SDM yang berkualitas menjadi gambaran kemana yayasan ini akan diarahkan. Dari segi rumusan visi, dalam visi ini ada sebuah ambisi yang sangat besar, yaitu pembentukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing global. Kata yang sangat sederhana tetapi mengandung arti yang sangat berarti, bersifat ke depan dan terarah. Dari segi kriteria visi, dalam visi ini berfokus pada masa depan yang dapat dibayangkan dan dikomunikasikan oleh seluruh jajaran sebagai acuan dalam menjalankan tujuan yang diinginkan. Kedua, analisis misi. Berdasarkan fungsi misi ini memfokuskan pada langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan secara objektif dan terbimbing. Kemudian, berdasarkan misi yang efektif, penyusunan misi ini sangat ringkas tetapi mengandung banyak makna di dalamnya, bersifat fleksibel, menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan dunia industri. Kemudian, berdasarkan unsur-unsur pokok, dalam menjalankan misi ini banyak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Misi tersebut berisikan tentang pernyataan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.